Tidak lihat, Allah lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang memuji, orang mencaci. Kalau berbuat kebaikan, Allah mensyukuri. Baik, kalau gitu kita lupakan saja penilaian makhluk kepada kita. Itu yang membuat kita beruntung. Jadi fokus saja, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, buah dari hati yang baik, lillahi ta'ala. Cukup, itu udah lebih dari cukup. Samamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi sebetulnya urusan kita dengan manusia itu bukan untuk mengharapkan sesuatu dari manusia. Terus ada yang nanya, kalau gitu kita harus cuek nih, nggak usah peduli dengan orang. Oh salah besar. Orang yang beriman itu bukan orang yang cuek, tetapi orang yang sangat fokus kepada penilaian Allah. Kalau orang cuek, dia nggak peduli. Pakai baju seenaknya, pakai pakaian seenaknya, ngomong seenaknya. Kalau kita tidak, kita selalu menjaga diri. Karena tahu ini Allah Maha melihat. Dan Allah bukan hanya tahu lahiriah, tapi Allah juga tahu isi hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi orang yang beriman tuh yakin kalau tuh baiknya tuh bukan hanya baik luar, tapi baik sampai ke dalam-dalamnya. Jadi ringan kita berbuat baik tuh. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita berbuat baik. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha melihat, Maha mendengar, Allah Maha menilai, Allah Maha melipat gandakan, dan balasan dari Allah nggak bisa ditandingi oleh siapapun. Kalau manusia kan paling muji, oh kamu hebat, cuman itu nggak ada apa-apanya sesudah itu. Weh, kamu keren, jadi keren tidak? Tidak, tetap aja begitu. Ya, oh kamu pintar, jadi pintar tidak? Enggak. Tapi kalau Allah ridho, oh hati dibuat tenang, amal diterima, pahala melimpah ruah, pikiran jernih, badan dikuatkan, dipilihkan kawan yang baik, luar biasa, berlipat-lipat, tidak hanya dunia, tapi juga sampai akhirat, tidak hanya lahiriah, sampai batin kita. Silakan, ayat yang dibacakan, silakan. An-Nisa 147, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Nah, begitulah. Jadi kan Allah melihat kita terus-terusan. Allah tahu nih siapa di antara kita yang syukur aja, dikasih apapun syukur, dan Allah nggak akan memberikan ujian kepada kita, kepahitan, siksaan. Karena Allah udah janji. Jadi kalau kita syukur aja, ya bersyukur. Nih seperti santri, alhamdulillah ditakdirkan bisa mesantren di kala yang lain sulit sekali, benar? Alhamdulillah dapat lingkungan yang baik. Di kala sebagian remaja susah dapat lingkungan yang baik. Alhamdulillah banyak yang ngajar kebaikan. Di kala sebagian orang sulit dapat yang ngajar. Alhamdulillah dekat dengan masjid. Oh jangan sembarangan deh, ke masjid itu adalah terberat dan terjauh. Banyak orang yang sekolahnya ke luar negeri kemana-mana tapi nggak sanggup berangkat ke masjid. Banyak orang yang kaya raya, punya harta melimpah sehingga pergi ke luar negeri, ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika, tapi ke masjid nggak kuat tuh. Nah, kita dikuatkan ke masjid. Syukur. Tidak semua orang kaya sanggup ke masjid. Tidak semua orang pintar sanggup ke masjid. Tidak semua orang kuat sanggup ke masjid. Tidak semua yang punya jabatan tinggi sanggup ke masjid. Nah kita disanggupkan. Maka syukur.
Itulah rekan-rekan, adik-adik sekalian, maka sekarang fokus ya. Mari kita sederhanakan PDLT. Apa? Apa PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Dan lakukan yang terbaik ya. Boleh. Jadi fokus ajalah sekarang perbaiki diri dengan mohon ampunan Allah dan taubat dan gigih, karena sebesar apapun dosa kalau bertemu dengan ampunan Allah itu dosa jadi kecil. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun lalu kita taubat, sebesar apapun dosa jadi kecil bagi Allah. Tapi asyakur, sekecil apapun amal, kalau kita ikhlas jadi besar dalam pandangan Allah. Paham? Hebat tidak nih begini? Ada orang dengan dosa sepenuh bumi, tapi hatinya yakin Allah Maha Pengampun. Dan dia takut sekali dengan dosanya. Maka ampunan Allah lebih dahsyat lagi. Orang berlumur dosa datang kepada Allah dengan tobat, rasa takut, minta ampunan, maka dosa bisa dikecilkan itu oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi kita datang ke Allah dengan membawa amal sekecil apapun, walaupun menyingkirkan duri, tapi ikhlas jadi besar. Jadi besar kecilnya amal tergantung ketauhidan kita. Makin yakin Allah Maha melihat, Maha membalas, dan hanya Allah yang kuasa membalas, itu jadi besar sekali. Walaupun memberi minum seekor anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Gitulah ya, kalau Allah mau menyempurnakan pahala dan terus menambah karunia kalau kita berbuat baik dan ikhlas. Apa itu ikhlas? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi perlukah kita mencari pujian orang? Tidak. Tolong dijawab. Tidak. Perlukah kita mencari pujian orang? Tidak. Perlukah kita mencari penghargaan orang? Tidak. Perlukah kita mencari pengakuan orang atas kebaikan kita? Tidak. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak. Tidak. Yang perlu itu kita jadi orang baik betulan. Ya. Apapun nanti Allah akan balas sebaik-baiknya. Kenapa itu ada orang yang berbuat baik kemudian dihina? Memangnya dihina jelek? Enggak, Nabi juga mulia dihina. Yang jelek itu yang menghina atau yang berbuat hina. Walau kita sudah berbuat baik sepenuhnya, tetap ada yang gak suka ke kita. Ya gak apa-apa, bukan urusan kita, benar? Rasulullah juga sempurna kebaikannya, tetap ada yang gak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli. Ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya, apa bahayanya ketika kita membaca dan menghafalkan Al-Quran? Ya, Allah Maha tahu segala isi hati ya. Menghafal Quran itu merupakan nikmat yang luar biasa besarnya. Satu huruf Quran itu sama dengan satu kebaikan dikali 10. Bahkan zikir terbaik itu yang paling afdol adalah Al-Quran. Dan nanti di akhirat ahli Al-Quran itu surganya sebanding dengan tingkat hafalannya. Bahkan disebutnya juga ahlullah, keluarganya Allah. Tetapi pada saat yang sama ada hadis Nabi juga yang disebut, berlindunglah kamu kepada jubul huzn. Apa itu ya Rasul jubul huzn? Yaitu lembah neraka, yang neraka pun memohon kepada Allah perlindungan sampai 100 kali per hari dari jubul huzn. Apa itu, siapa yang masuk ke sana? Yaitu para pembaca Quran, penghafal Quran yang sibuk memamerkan amal-amalnya hanya demi pujian orang. Jadi luar biasanya pentingnya hati untuk bebas dari ketamakan akan pujian orang. Mari kita akhiri dengan doa.
Allah maha mendengar, Allah maha memperhatikan, dan Allah janji mengabulkan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Karim, ampuni kami ya Allah. Sangat lama kami melupakanmu, hanya sedikit kami mengingatmu. Ya Allah, ampuni, kami sangat jarang bersyukur atas pemberianmu. Amat sedikit kami bersyukur padamu. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu bisa berzikir padamu, selalu bisa bersyukur padamu, dan golongkan kami menjadi hamba-Mu yang baik, ahli ibadah yang benar. Wahai Allah, tuntun kami agar pikiran kami selalu baik, lisan kami selalu baik, perilaku kami selalu baik, dan niat kami selalu baik hanya karena Engkau. Luluhkan dari hati kami keinginan dipuji, dihargai makhluk-Mu ya Allah. Puaskan diri ini hanya dengan penilaian-Mu, hanya dengan pujian-Mu, hanya dengan ridho-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada hal apapun yang mencuri hati ini dari-Mu. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan sampai akhir hayat, husnul khatimah ya Allah. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.